Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai unsur simetri C2 pada oktahedron. C2 merupakan unsur operasi rotasi dengan sudut keputaran 180 derajat. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan, terdapat oktahedron yang belum saya berikan sumbu. Sementara yang ada di dalam kubus sudah diberikan sumbu. Di dalam kubus ini, oktahedron, saya beri 3 sumbu. Yang pertama, sumbu saya namai sumbu Z yang menembus dari titik 6 ke titik 4 di bawah. Yang kedua, sumbu Y yang menembus rusuk di antara titik 1 dan 3, menembus titik di antara rusuk di antara titik 2 dan 5. Lalu yang ketiga, sumbu X yang melewati titik 3 ke titik 5. Oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang C2 melalui sumbu Z. Sumbu Z tadi yang mana teman-teman? Dari 6 ke 4. Oke, diputar 180 derajat. 90, 180. Nah, bisa dibandingkan, tak terbedakan, tetapi ada yang beda. Titik 2 di sini, yang sebelumnya titik 1 berganti menjadi titik 2. Yang sebelumnya titik 5 berganti menjadi titik 3. Yang kalian gak lihat di belakang ini, titik 3 itu berganti menjadi titik 5 dan titik 2 menjadi titik 1. Itu C2 yang berdasarkan sumbu Z. Selanjutnya yang berdasarkan sumbu Y. Sumbu Y tadi yang mana? Yang ini. Yang saya pegang. Kelihatan? Semoga iya. Diputar 180 derajat. Ya, seperti ini. 180 derajat. Iya. Seperti yang teman-teman lihat, titik 4, titik yang tadinya titik 6 berubah menjadi titik 4. Titik 4 berubah menjadi 6, 1 menjadi 3, 5 menjadi 2, 2 menjadi 5, dan 3 menjadi 1. Itu C2 melalui sumbu Y. Yang terakhir, melalui sumbu X. Sumbu X. Sabar ya. Sumbu X itu yang ini, menembus titik 3 ke titik 5. Diputar 180 derajat. Nah, titik 4 menjadi titik 6. Titik 6 menjadi titik 4. Titik 1 menjadi titik 2, titik 5 tetap. Titik 2 menjadi titik 1, titik 3 tetap karena dia dilewati oleh sumbu X. Sekian. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang operasi simetri C3. Jadi operasi simetri C3 itu operasi rotasi atau perputaran dengan perputaran sudut sebesar 120 derajat. Nah, cara untuk menentukan sumbu utama yang digunakan sebagai sumbu perputaran atau sumbu rotasi yaitu dengan menembuskan salah satu muka dari oktahedron, yaitu di salah satu mukanya yang di segitiga 2, 3 dan 4. Nah, ditembuskan sampai menembus yang belakang dengan muka 1, 5, 6. Atau dengan kata lain, sebenarnya sumbu ini merupakan diagonal ruang dari kubus atau rangka kubus yang dipakai. Nah, kemudian untuk perputarannya akan saya jelaskan. Jadi perputarannya ketika sudah mendapatkan sumbunya, kita putar searah jarum jam sebesar 120 derajat. Seperti
Ini sudah. Jadi bisa dilihat bedanya. Setelah mengalami perputaran atau rotasi sebesar 120 derajat, bisa kita lihat bahwa oktahedron ini tak terbedakan, namun posisi atom-atomnya menjadi berbeda. Yang tadinya posisinya bernomorkan 3, sekarang bernomorkan 2. Yang tadinya 4 menjadi 3, dan yang tadinya 2 menjadi 4. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan mengenai C3. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur simetri rotasi yaitu C4. Di sini saya akan menggunakan sumbu Z sebagai sumbu utamanya, di mana sumbu Z ini menembus dari ujung titik 3 sampai dengan titik 5 yang sebelah bawah. Nah, kemudian dengan sumbu ini kita akan memutar oktahedron sebesar 90 derajat. Di sini saya akan memutarnya 90 derajat. Nah, di sini terlihat perbedaan antara atom-atomnya, yaitu atom nomor 6 berpindah menjadi atom nomor 6 akan berpindah menjadi 1, kemudian 1 ke 4, kemudian 4 ke 2, dan 2 akan berpindah ke 6. Di sini oktahedronnya tidak terlihat terbedakan, namun atom-atomnya yang berpindah. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang improper rotasi S4. Sumbu yang saya gunakan adalah sumbu Z yang menembus titik 3 dan menembus titik 5. Dalam improper rotasi ini digunakan 2 tahap, yaitu menggunakan C4 dan tahap kedua direfleksikan bidang horizontal. Yang pertama, kita akan merotasikan atau memutar oktahedron ini 90 derajat. Jadi saya akan putar ke arah jarum jam. Seperti yang dapat dilihat, titik yang sebelumnya di sini adalah 4, itu berubah menjadi 1, 6 berubah menjadi 2, 1 berubah jadi 6, dan yang 2 berubah menjadi 4. Tahap kedua adalah refleksi horizontal. Refleksi horizontal ini menggunakan bidang yang ada di tengah ya, di tengah sini. Jadi nanti saat direfleksikan, titik yang berpindah hanya 3 nanti berpindah ke 5, dan 5 nanti berpindah ke 3. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur operasi simetri S6. Jadi kalau untuk S6 ini sumbu simetrinya itu sama seperti C3, yaitu menembus dari bidang oktahedron, yaitu dari bidang 1, 6, 5 menembus ke 2, 3, 4. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagian depan dari sumbu simetrinya agar lebih mudah dipahami. Jadi untuk S6 ini akan ada rotasi sebesar 60 derajat dan nanti akan ada refleksi horizontal. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan rotasi sebesar 60 derajat. Nah, untuk rotasi seperti ini akan terjadi perbedaan bentuk dari oktahedron. Maka dari itu diperlukan adanya refleksi horizontal. Jika direfleksikan secara horizontal akan terjadi seperti ini. Ya. Refleksi horizontal akan menjadikan oktahedron memiliki bentuk yang sama, namun dengan masing-masing posisi titik atau posisi atom yang berbeda-beda. Misalnya untuk yang di atas, yang awalnya 1 akan berubah menjadi 4, yang 5 akan menjadi 3, yang 2 akan menjadi 6, yang 4 akan menjadi 1,
dan yang 5 akan menjadi 3. Lalu yang di bawahnya 6 menjadi 2. Sekian dan terima kasih.